Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Undang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Kita menyanyi Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai selamanya. Jemaat disilahkan duduk. Pengakuan dan harapan. Di setiap kami sadar akan kenyataan hidup ini, selalu kami bertanya, siapakah Tuhan dan di manakah kami meletakkan Dia di hidup ini? Berjalan menelusuri jejak-jejak langkah penuh kabut, gelap dan hampa yang ada hanyalah kesia-siaan. Membuka mata batin dan memandang di sekitar hidup keluarga, Tergambar jelas pergumulan dan tantangan hidup, menguji iman dan menantang jiwa. Ku memanggil, Tuhan, Tuhan, sampai berapa lamakah? Kau kian pekat dan hitam menyelimuti jalan. Akankah cahaya itu bersinar menutup wajah penuh harapan? Kita menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan.
sepanjang hidupku. Kekhawatiran dan ketakutan menjadi bayang-bayang nyata, menatapnya sungguh tak mengenakan, namun tak dapat dihindari. Wajah papa dan mama begitu mempesona di tengah gelombang hidup keluarga. Seakan memberi tanda, semua akan menjadi baik, dan beban-beban itu pun akan hilang terganti oleh kekuatan hati yang murni. Dalam keyakinanku berucap, menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan mendengar tangisku. Kita menyanyi kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Tatkala perselisihan dan pertentangan dalam rumah terjadi dan sulit untuk dihindari, persoalan-persoalan kebutuhan rumah tangga menjadi sentral dari pergumulan itu. Takut melangkah dan bicara, sulit berpikir yang berujung pada komunikasi yang terputus. Sebuah realitas yang terus mewarnai perjalanan hidup keluarga kita. Berteriak dan memanggil Tuhan di setiap kesempatan, mencari Tuhan menjadi komitmen yang konsisten. Tuhan, kasihanilah dan pulihkanlah. Menyanyi kasih yang abadi. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman,
Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, anugerahkanlah untuk kami hikmat-Mu untuk kami dapat menerima, mendengarkan, bahkan melakukan setiap perkataan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman kita saat ini terdapat di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 15, dibaca dari ayat 9 sampai 16. Yohanes 15 ayat 9 sampai 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan kita saat ini. Kita akan merenungkan bersama-sama pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang memilih Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Namun, sebenarnya bukan kita yang memilih Dia menjadi sahabat kita. Tetapi firman Tuhan hari ini, Yesus menyapa murid-muridnya sebagai sahabat. Ketika mereka ada dalam ketaatan melakukan perintah-perintahnya, serta memperoleh hak istimewa sebagai seorang sahabat, yaitu mendapat pemberitahuan tentang segala sesuatu yang didengar dari Bapanya. Bukan sebagai hamba, tidak mengetahui seluk-beluk pekerjaan tuannya. Ia menurut saja apa yang diperintahkan tuannya. Bahkan seorang tuan tidak berbicara kepada budaknya tentang hal-hal yang ia perbuat. Saudaraku yang terkasih, orang percaya mendapatkan tempat yang khusus di hati Tuhan, yang dapat mengetahui setiap rancangan Allah dalam hidupnya, serta yang mengetahui dan dengan pasti setiap jalan-jalan yang mendatangkan keselamatan dan berkat hanya dengan menjadi sahabat
yang setia dan taat kepada setiap perintahnya. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk selalu hidup dalam ketaatan, melakukan perintah-perintahnya, karena kita bukan hamba yang tidak tahu apa-apa yang telah Tuhan buat atas hidup kita. Tetapi Dia telah mengangkat kita sebagai sahabat yang menikmati keselamatan. Juga kita diingatkan supaya dapat menjadi sahabat bagi semua. Saling mengerti, saling mendukung, dan saling melayani dalam melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sebab Allah kita tahu dan peduli dengan hidup kita. Ia mampu memenuhi segala keinginan kita. Dia tahu keberadaan kita. Kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami yang telah Engkau nyatakan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Ketika kami boleh bersekutu dalam satu persekutuan yang beribadah, kami yakin dan percaya semua karena anugerah-Mu. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami datang menyembah di hadapan-Mu sambil memohon, Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani saat ini, begitu banyak cobaan dan tantangan yang telah kami lalui. Kami diperhadapkan dengan situasi yang secara manusiawi tidak mampu kami pikul. Wabah yang melanda dunia, Indonesia di dalamnya.
terlebih khusus Tuhan, daerah kami Sulawesi Utara. Ya Allah, kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya berseru kepadamu. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau berikan satu cobaan, ketika kami menerima cobaan dalam hidup ini, kami percaya semua adalah atas seizin-Mu. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya juga Engkau yang akan menguatkan kami. Engkau yang akan memberkati kami. Dan Engkau yang akan memulihkan dunia dan negeri kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kami. Untuk itu Tuhan, pinta kami, dengarkanlah seruan kami, pulihkanlah dunia ini, negeri kami ini, khususnya daerah kami Sulawesi Utara. Berkati setiap proses-proses yang telah dilakukan untuk mencegah wabah ini, pandemik ini. Baik pemerintah secara khusus Tuhan dalam menangani wabah ini. Biarlah Tuhan terjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi kehidupan kami yang lebih baik. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam hidup kami bahwa di tengah-tengah tantangan dan cobaan yang terjadi, Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Kami boleh mengucap syukur dengan memberikan sedikit apa yang kami miliki. Untuk itu ya Bapa, terima dan berkatilah persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, berkatilah persekutuan ibadah kami. Biarlah senantiasa dalam situasi apapun, kondisi apapun, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa, ini kami yang memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Terus ajarkan kami menjadi manusia yang tetap menerima, memahami setiap dan melakukan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi bahasa kasih. Yang luhur mulia
Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Sampaikan aku pahami bahasa semula hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku sebagai satu keluarga. Mari kita terus bergandengan tangan, mempererat kesatuan hati dan jiwa kita, berjuang bersama, hadirkan damai sejahtera dalam keluarga kita. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, akan terus menyertai kita dan keluarga, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai, disilahkan duduk kembali.